Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Bangga. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Saya Putri Indiani dari SMKN 1 Gedong Tataan. Saya Rindi Adiamolis dari UPTD SMPN 30 Pesawaran. Saya Leni Oktarina dari UPTD 58 Gedong Tataan. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan juga coaching. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali siang hari ini bisa bertemu dengan Ibu Leni. Sebelumnya saya ingin bertanya, Bu Leni hari ini ada kegiatan coaching? Iya, ada Bu. Kegiatan coachingnya yaitu Ibu Leni sebagai coach dan Ibu Rindi sebagai coaching. Iya, benar sekali. Dengan adanya kegiatan tersebut, di sini saya ingin bertanya terlebih dahulu. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan 3 kompetensi Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot atau bermakna. Baik, dari ketiga kompetensi yang Ibu kembangkan tadi, bagian mana yang secara spesifik yang nantinya akan saya observasi? Pada bagian mendengarkan dengan aktif Bu, saya ingin Ibu lebih spesifik mengobservasi saya pada kegiatan coaching nanti. Baik, jadi kompetensi mendengarkan secara aktif nanti akan saya fokuskan untuk saya observasi dalam kegiatan coaching tersebut. Baik, saya persilahkan untuk Ibu Leni untuk dapat memulai kegiatan coaching. Assalamualaikum Bu Leni. Mohon maaf nih Bu, saya jadi mengganggu waktu istirahat Bu Leni. Waalaikumsalam Bu Rindi. Enggak kok Bu, ini lagi santai aja kan di jam istirahat ini ya. Jadi gimana nih kira-kira apa yang bisa saya bantu nih? Sepertinya ada masalah serius yang mau dibicarakan nih Bu Rindi. Iya nih Bu, saya mau sedikit sharing untuk permasalahan pembelajaran murid di kelas Bu. Baik Bu. Nah, karena waktu kita tidak banyak nih, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita ini? Iya Bu, saya berharap mendapat solusi atas permasalahan saya ini Bu. Saya inginnya anak-anak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, mengerjakan tugas, dan murid tidak keluar masuk seenaknya di jam pelajaran saya Bu. Baik Ibu Rindi. Jadi menurut Ibu, anak-anak yang dapat mengikuti pembelajaran dengan baik itu parameternya seperti apa ya Bu ya? Ya saya inginnya setiap murid itu ketika pembelajaran saya dapat memperhatikan saya dengan baik, mengerjakan tugas, fokus, dan tidak keluar masuk pada saat saya sedang menjelaskan Bu. Baik, jadi Ibu Rindi menginginkan murid bisa mengikuti pembelajaran sesuai dengan yang Ibu inginkan ya, mengerjakan tugas dan tidak keluar masuk saat pada pembelajaran Ibu Rindi, begitu ya? Iya Bu. Nah, menurut Ibu nih, kalau kita ibaratkan 1 sampai dengan 10, kira-kira murid Ibu itu ada di skala berapa Bu? Sebenarnya beragam sih Bu, tapi kalau saya lihat-lihat sih ya sekitar ada di skala 5 lah. Oke, menurut Ibu nih, standar yang sudah baik bisa sesuai dengan harapan Ibu itu berada pada skala berapa ya Bu ya? Gak muluk-muluk sih Bu, saya berharap bisa di skala 7 itu sudah lumayan bagus.
Paling tidak murid bisa mengerjakan tugas serta fokus untuk mengerjakan tugas yang saya berikan. Iya ya Bu ya, paling tidak ada respon positif dari murid untuk mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan ya. Iya Bu. Baik Ibu, jadi menurut Ibu Rindi, kira-kira hambatan apa yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan ini? Saya sempat bertanya sih Bu kepada murid saya, kenapa sering keluar masuk pada saat jam pelajaran saya. Ya alasannya ada yang ngantuk, lapar, mau ke belakang, dan masih banyak sih Bu alasan lainnya lagi. Nah sekarang Ibu Rindi kan sudah mengetahui ya permasalahannya itu. Lalu bagaimana kira-kira langkah Ibu untuk mengatasinya? Ya saya sempat kepikiran sih Bu, saya ingin memberikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi murid. Misalnya dengan memberikan ice breaking, dan ketika mengabsen ada hal-hal yang menarik, sehingga membuat mereka bisa fokus dan bertahan di dalam kelas, sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Saya juga sudah mengingatkan kepada murid-murid untuk membawa bekal atau bontot pada siang hari. Terus saya juga sudah mengingatkan mereka untuk tidak lupa sarapan sebelum berangkat sekolah. Dan yang paling terpenting itu saya harus mengubah metode pembelajaran saya supaya menjadi lebih menarik dan memotivasi murid-murid untuk aktif belajar, terutama saat di jam-jam rawan Bu, di jam setelah sholat zuhur. Biasanya kan tuh jam-jamnya jam-jam rawan tuh, banyak anak-anak mengantuk dan sebagainya. Iya, betul sekali ya Ibu Rindi ya. Itu merupakan usaha atau rencana yang bagus sekali ya Ibu Rindi ya. Mengingatkan murid untuk sarapan dan memberikan pembelajaran yang menarik dengan ice breaking tertentu bisa membuat murid tidak bosan ya Bu ya di dalam kelas ya. Nah, Ibu Rindi, kira-kira apalagi nih yang bisa Ibu lakukan ke depannya, terutama agar dapat memberikan pembelajaran yang menyenangkan untuk murid-murid Ibu Rindi sendiri? Iya Bu, mungkin saya akan lebih banyak menerapkan metode diskusi dan presentasi sehingga murid bisa lebih nyaman dalam belajar, karena mereka bisa menyampaikan pendapatnya. Dan dengan begitu mereka akan lebih aktif mencari sumber informasi dari berbagai sumber buku belajar maupun melalui gadget mereka. Harapan saya mereka bisa fokus dan tidak keluar masuk saat jam pelajaran. Iya, benar ya Bu ya, benar sekali itu ya. Itu langkah yang bagus sekali Bu Rindi. Saya setuju sekali dengan langkah-langkah yang Ibu lakukan dengan metode pembelajaran yang berbeda. Pasti bisa membuat murid Ibu menjadi lebih senang dan merasa nyaman dalam pembelajaran ya. Nah, setelah perbincangan ini ya Bu Rindi ya, apa komitmen atas hasil yang dicapai untuk langkah Ibu Rindi selanjutnya? Ya, komitmen saya selanjutnya, saya akan segera melaksanakan pembelajaran di kelas yang menarik dengan menyiapkan berbagai metode pembelajaran dan serta media pembelajaran yang menyenangkan serta berpihak pada murid. Dan juga metode yang bervariasi seperti diskusi, presentasi, dan melakukan ice breaking pada murid yang murid sukai, sehingga pembelajaran di kelas tidak membosankan. Wow, bagus sekali tuh Ibu Rindi ya. Kira-kira kapan ini Ibu Rindi akan melakukannya? Insya Allah saya akan segera mempersiapkan berbagai metode pelajaran yang menyenangkan serta mencari referensi ice breaking yang seru bagi murid saya, sehingga saya segera bisa diterapkan di pembelajaran pada minggu depan. Baik Bu, semoga apa yang Ibu lakukan nanti bisa berjalan dengan lancar dan tentunya bisa terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid. Baik Bu Rindi,
bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan berbincang-bincang dengan saya pada siang hari ini? Iya Bu Leni, saya jadi bersemangat nih segera melakukan apa yang ada dalam pikiran saya saat ini. Dan tentunya saya sudah lega karena bisa berbagi cerita dengan Bu Leni. Alhamdulillah, semoga kedepannya pembelajaran yang Ibu Rindi lakukan bisa sesuai dengan apa yang Ibu harapkan ya. Dan tentunya saya menunggu bagaimana respon murid terhadap kelas Bu Rindi selanjutnya. Baik Bu Leni, sekali lagi terima kasih ya Bu untuk sharingnya hari ini. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu Rindi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Leni, saya tadi sudah mendengarkan dan juga mengamati kegiatan coaching Ibu Leni sebagai coach dan Bu Rindi sebagai coach. Saya sudah mengamati ternyata aspek-aspek atau kompetensi yang sudah Ibu Leni tampilkan itu sebagai coach itu ternyata cukup bagus Bu Leni, karena selain sudah sesuai dengan alur tirta, Ibu Leni juga sudah mendengarkan secara aktif dan Bu Leni juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga mampu meningkatkan kemampuan si coach tersebut. Lalu di kegiatan coaching tadi saya melihat bahwa Ibu Leni memberikan appreciate dengan memberikan kata yang wah bagus sekali seperti itu ya, dan juga mendengarkan dengan memberikan energi yang positif dengan senyuman yang diberikan oleh Bu Leni. Jadi secara keseluruhan kegiatan coaching berjalan dengan lancar dan pastinya semoga dari coaching yang sekarang itu akan menumbuhkan skill dan kemampuan Bu Leni untuk menjadi coach yang lebih baik di coaching-coaching berikutnya. Terima kasih. Kita tutup kegiatan hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Putri. Assalamualaikum Ibu Rindi. Waalaikumsalam Bu Leni. Gimana ini kabarnya Ibu Rindi? Alhamdulillah sehat Bu Leni. Alhamdulillah. Ibu Rindi, pagi ini ada sesi coaching bersama dengan Ibu Putri ya? Iya Bu Leni. Baik, Ibu Rindi, kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan untuk kompetensi coaching yang Ibu Putri dan Ibu Rindi kembangkan. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching kepada Ibu Rindi dan Ibu Putri. Nah, apakah Ibu Rindi sudah siap? Ya, insya Allah saya sudah siap. Baik, sebelum Ibu Rindi memulai coaching, ada yang ingin saya jelaskan dan ada yang ingin saya tanyakan dengan Ibu Rindi ya. Baik Bu Leni. Ya, baik. Yang pertama saya akan menjelaskan rubrik penilaian ya Ibu ya. Saya akan melihat apakah Ibu Rindi sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta atau tidak. Nah, yang dimana kita ketahui alur tirta ini berisikan yaitu tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, serta tanggung jawab. Kemudian saya juga akan mengamati coaching Ibu Rindi bersama dengan Ibu Putri, yaitu apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu prinsip coaching di sini membentuk kemitraan coaching, menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Ibu Rindi ya. Selanjutnya yaitu kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan yaitu kehadiran penuh atau present ya Ibu ya. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Ketika Ibu Rindi mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Putri, Ibu Rindi harus mendengarkan dengan rasa. Dengan rasa di sini maksudnya yaitu receive, appreciate, summarize, dan ask, yaitu bagaimana bisa menerima pernyataan dari coaching, kemudian menghargai ya
menghargai, kemudian dapat menyimak serta merangkum. Terakhir, bagaimana Ibu Rindi dapat mengajukan pertanyaan kepada Ibu Putri. Baik, Ibu Putri, izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada Ibu Putri ya. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Rindi kembangkan? Mendengarkan dengan aktif. Oke ya, mendengarkan dengan aktif. Kemudian Ibu Rindi, seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan pada sesi coaching ini? Mampu menjawab dan lebih banyak mendengar melalui pertanyaan terbuka. Oh baik, berarti Ibu Rindi ingin mampu lebih banyak menyimak dan lebih banyak mendengar serta bisa mengajukan pertanyaan yang terbuka ya. Begitu ya Ibu Rindi, sudah menjabarkan dari kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Ibu Rindi lakukan coachingnya bersama dengan Ibu Putri. Nanti setelah selesai sesi coaching Ibu Rindi dan Ibu Putri, kita berbincang lagi sejenak supaya kita bisa berbincang tentang bagaimana hasil coaching Ibu Rindi dan Ibu Bu Rindi, boleh saya mengganggu waktu Ibu sebentar? Waalaikumsalam Bu Putri. Boleh Bu Putri, silakan. Terima kasih Bu. Sebelumnya maaf mengganggu. Akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan dan saya ingin mendapat solusi atas keresahan yang saya alami saat ini. Baiklah Bu Putri, semoga dengan pertemuan kali ini Bu Putri mendapatkan solusi atas keresahan Bu Putri dan semoga saya bisa membantu. Gini Bu, kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan kinerja yang saya lakukan selama ini. Ketidakdisiplinan yang bagaimana Ibu sehingga Ibu mendapatkan teguran? Coba Bu Putri jelaskan detail peristiwanya seperti apa? Jadi kemarin itu saya dipanggil kepala sekolah ke ruangan beliau. Kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan yang sering saya lakukan akhir-akhir ini. Padahal setiap kali datang terlambat, saya selalu minta izin lewat WhatsApp. Lalu menurut Bu Putri, alasan apa yang membuat Bu Putri sering datang terlambat? Saya datang terlambat bukan tanpa alasan Bu Rindi. Anak saya sudah masuk TK, jadi setiap pagi saya harus menyiapkan keperluan anak saya dan mengantarnya ke sekolah terlebih dahulu. Oh, begitu masalahnya. Menurut Bu Putri, apakah Bu Putri melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan atau tidak, Bu? Saya menyadari bahwa saya memang melanggar kedisiplinan karena setiap hari saya datang terlambat meski saya sudah izin. Nah, betul sekali Bu Putri. Kalau datang terlambat sekali 2 kali, mungkin kepala sekolah akan memaklumi. Tapi kalau sudah setiap hari, beliau secara tegas karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada salah satu yang memang ditegur, apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid. Lalu apa yang menjadi keresahan Bu Putri? Betul, saya memang merasa saya kurang disiplin Bu. Yang menjadi keresahan saya adalah saya tidak enak dengan kepala sekolah karena ketika ditegur saya sedikit kurang menerima karena saya punya alasan kenapa saya seperti itu. Begitu, karena Bu Putri kurang disiplin dengan sering terlambat datang ke sekolah, jadi Bu Putri ditegur oleh kepala sekolah dan Bu Putri menjadi resah karena teguran tersebut. Jadi menurut Bu Putri bagaimana dengan sikap Bu Putri tersebut? Seharusnya saya menerima ya Bu, dan saya sadar bahwa yang saya lakukan memang salah. Tapi kemarin sedikit terbawa emosi karena saya bingung dan apa yang akan saya lakukan selanjutnya saya juga ikut bingung. Apa yang akan Bu Putri lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Bu Putri? Rencana saya ingin menemui kepala sekolah Bu untuk meminta maaf agar tidak ada kecanggungan antara saya dan kepala sekolah. Lalu bagaimana Bu Putri memperbaiki kedisiplinan Bu Putri? Nah itu Bu yang saya bingung, bagaimana ya
agar saya bisa disiplin tapi juga anak saya tidak terabaikan. Menurut Bu Putri, kekuatan apa yang dimiliki Bu Putri untuk mengatasi keduanya? Saya terbiasa bangun pagi, Bu. Dan sebenarnya saya juga ada kakak yang bisa saya titipkan karena kebetulan anak dari kakak saya juga masuk TK yang sama. Sangat bagus Bu, solusi yang akan dilakukan Bu Putri sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah Bu Putri yang Ibu hadapi sekarang. Alhamdulillah, sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berusaha dengan atasan kita, agak khawatir takutnya salah langkah. Syukurlah Bu Putri sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Putri rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Putri lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok. Dan masalah kedisiplinan dan kedepannya, saya akan lebih awal datang ke sekolah. Namun sebelum itu saya akan bicara dengan kakak saya terlebih dahulu, masalah anak saya yang akan saya titipkan kepada beliau nanti. Itu ide yang bagus sekali Bu Putri. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bu Putri dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa resah. Amin. Terima kasih ya Bu Rindi untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin ya robbal alamin. Sama-sama Bu Putri. Baiklah Bu Rindi, saya permisi dulu. Terima kasih sekali lagi. Ya Bu Putri. Oke, Ibu Rindi, saya tadi sudah melihat sesi coaching Bu Rindi bersama dengan Ibu Putri dan alhamdulillah yang saya lihat sesi coachingnya sudah sesuai dengan rubrik penilaian sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan umumnya ada, identifikasi masalah, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Kemudian tadi Ibu Rindi menginginkan saya mengobservasi Bu Rindi secara spesifik pada bagian kompetensi inti, yaitu mendengarkan secara aktif, dan saya melihat Ibu Rindi sudah melakukan hal tersebut ya. Harapan saya ke depannya Ibu Rindi bisa melakukan coaching dengan yang lebih baik lagi. Baik. Iya, baik kalau begitu saya akhiri ya Bu Rindi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Putri. Waalaikumsalam Ibu Rindi. Bagaimana kabarnya Bu Putri pada hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah, saya dengar-dengar Ibu Putri hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya? Iya betul Ibu. Oke, baik. Kalau boleh saya tahu, Bu Putri akan melakukan kegiatan coaching bersama siapa? Hari ini saya sebagai coach dan akan melaksanakan coaching bersama Ibu Leni, beliau sebagai coach. Oke, baiklah. Sebelum Bu Putri melakukan kegiatan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan dulu ya Ibu Putri. Oke, baiklah. Yang pertama, kompetensi coaching seperti apa yang Ibu Putri ingin kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yaitu ada 3 kompetensi ya Ibu ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Dari ketiga kompetensi tersebut, Ibu ingin mengembangkan bagian mana nih secara spesifik untuk proses kegiatan coaching ini? Untuk kegiatan hari ini, saya harap Ibu dapat mengobservasi saya pada kompetensi mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu saja. Oke, baiklah. Baiklah Ibu Putri, selamat melaksanakan kegiatan coaching pada pertemuan kali ini. Semoga kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Putri. Waalaikumsalam Bu Leni. Bagaimana nih keadaannya Ibu Putri? Apa sedang ada kesibukan yang sedang dikerjakan? Alhamdulillah baik Bu Leni, dan saat ini kebenaran saya sedang bersantai.
Bolehkah kita berbincang sebentar, Bu? Saya ingin mencari solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi di kelas. Harapan saya setelah saya ceritakan dengan Ibu Putri permasalahan pembelajaran saya di kelas, bisa mendapatkan solusi dan penyelesaian dalam permasalahan ini. Baik, Ibu Leni, silahkan. Dengan senang hati, semoga nanti saya bisa membantu memberikan solusi untuk permasalahan Ibu Leni. Jadi begini, Bu Putri, ada siswi di sekolah saya yang semangat belajarnya, kemudian tanggung jawab terhadap belajarnya, dan pengerjaan tugasnya di bawah rata-rata dengan rekan lainnya. Tugas yang diberikan oleh guru selalu lambat dikerjakan. Bahkan hingga waktu yang guru tentukan belum juga selesai dikerjakan. Terkadang waktu sudah selesai, dari 10 soal Ananda baru mengerjakan 2 soal, Bu Putri. Ananda ini hobi ngajak ngobrol temannya, jadi temannya kan fokus. Dia itu berusaha ngajakin ngobrol, sehingga ya itu pekerjaannya jadi lalai. Sudah berapa kali anak tersebut tidak menyelesaikan tugasnya, Bu? Sudah berkali-kali, Bu Putri. Sejak awal ajaran baru ya, saya kira Ananda demikian ini dikarenakan Ananda sedang fokus dengan kegiatan menyambut Agustusan kemarin ya, karena banyak sekali kegiatan perlombaan. Akan tetapi Bu Putri, ini kan Agustusan sudah berlalu ya, perlombaan sudah berlalu, tapi ya itu, anak ini belum ada perubahan dan semangat belajarnya juga belum ada peningkatan. Ya tanggung jawabnya juga sama, Bu Putri, belum ada tanggung jawab terhadap tugasnya. Baik, Bu Leni, apa sudah bertanya dengan guru lain atau guru kelas sebelumnya? Bagaimana latar belakang Ananda di kelas sebelumnya atau pada saat pembelajaran dengan guru lainnya? Kebenaran belum, Bu. Saya belum bertanya dengan guru mata pelajaran lain atau guru kelas sebelumnya. Baik, Ibu Leni coba cari tahu deh dengan guru mata pelajaran lain dan guru kelas sebelumnya tentang Ananda ini. Iya, Bu, baik. Nanti saya akan mencoba mencari tahu dengan guru mata pelajaran bagaimana keadaan belajar anak ini apabila bersama guru pelajaran lain atau bersama dengan wali kelas sebelumnya. Apa Ibu Leni juga sudah memanggil anak tersebut, menanyakan alasan penyebab Ananda tidak menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh guru? Sejauh ini, Bu, saya hanya bertanya di kelas, Bu. Belum memanggil secara personal. Jadi saya memanggil anak tersebut di kelas ya. Tapi saat saya memanggil di kelas, apa nak, kok nggak menyelesaikan tugas? Apa kamu punya kendala atau punya permasalahan? Tapi di kelas Ananda ini hanya senyum-senyum aja, Bu, nggak ada respon atau keterbukaan apa permasalahannya. Begitu. Jadi sebenarnya Ananda belum terbuka ya, Bu ya. Apa yang menjadi kendalanya kira-kira ya, Bu ya? Iya betul, Bu. Ananda ini belum memberikan jawaban apa kendala yang dia alami. Kira-kira apa rencana Ibu Leni agar Ananda bisa terbuka? Ya seperti yang Ibu Putri katakan tadi ya, saya akan bertanya kepada guru mata pelajaran yang mengajar juga di kelas saya. Kemudian guru kelas sebelumnya, harapan saya agar saya bisa mengetahui kondisi Ananda sebelum berada di kelas saya, belajar bersama saya, atau saya juga mencari tahu, Bu, apakah Ananda ini ada kendala dari rumah, bagaimana kondisinya di rumah, apakah ada permasalahan yang menjadi penyebab menurunnya semangat belajar Ananda ini. Iya, betul sekali. Untuk kehadiran Ananda di kelas bagaimana, Bu? Kalau untuk kehadiran anak Anda ini termasuk Ananda yang rajin ya, Bu ya, hadirnya. Gitu. Kira-kira Ibu Leni punya cara apa yang akan diterapkan agar Ananda terbuka sehingga permasalahan ini terpecahkan? Pertama, saya akan memanggil Ananda secara personal ya, Bu ya, untuk menanyakan permasalahan ini. Karena selama ini kan saya hanya memanggilnya di kelas ya. Mungkin dengan saya memanggil di kelas tersebut Ananda tidak terbuka itu karena
Ananda malu dengan teman-temannya ya. Mungkin dengan saya memanggil secara personal, Ananda ini akan lebih terbuka kepada saya untuk mengungkapkan apa permasalahannya, apa kendalanya, dan apa penyebabnya, sehingga Ananda ini demikian di kelas. Kira-kira kapan hal tersebut akan Ibu Leni lakukan? Saya akan melakukan secepatnya, Bu. Insya Allah 1 atau 2 hari inilah saya upayakan untuk saya lakukan. Oke, ketika Ananda sudah terbuka dan mengungkapkan alasannya, kira-kira tindak lanjut dari Bu Leni untuk anak tersebut apa nih kira-kira? Ada beberapa hal yang saya pikirkan ya, Bu ya. Seperti apa kendala Ananda ini dari rumah, atau kendala Ananda ini dari sekolah, dari teman-temannya. Dan apabila kendalanya Ananda ini dari rumah, saya akan berkomunikasi dengan orang tua Ananda ini ya, untuk mencari solusi permasalahannya. Nah, dan apabila kendalanya ini ternyata dari sekolah, misalkan dari temannya, saya akan melakukan segitiga restitusi dalam penyelesaian permasalahan ini. Betul sekali. Jadi siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam permasalahan ini? Ya itu tadi, Bu ya. Pertama saya akan memanggil secara pribadi orang tuanya, bila itu permasalahannya dari rumah, bila dari sekolah bermasalah dengan temannya itu rekannya. Saya juga mencari tahu kepada guru mata pelajaran lain. Kan di kelas saya itu ada pelajaran bahasa Inggris, bahasa Lampung, olahraga, agama. Saya akan bertanya dengan guru-guru yang berkaitan dengan kelas saya. Kemudian saya juga akan mencari tahu dan ngobrol dengan guru kelas sebelumnya. Kebenaran di kelas saya ini kelas 6, Bu ya. Jadi saya akan ngobrol dengan wali kelas sebelumnya, yaitu kelas 5. Baik, Ibu Leni mudah-mudahan dalam 1 atau 2 hari ini bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kelas. Yang pastinya semoga permasalahannya bisa langsung terpecahkan ya. Terima kasih ya Ibu Putri, sarannya sangat membantu saya untuk mencari solusi permasalahan di kelas. Semoga setelah permasalahan ini selesai, Ananda bisa menjadi jauh lebih baik. Baik Ibu, saya tunggu kabar gembiranya setelah permasalahannya selesai. Nanti kita berbincang kembali. Ya baik, terima kasih Ibu Putri. Sama-sama. Bu, baik. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemana lagi nih? Baik Bu Putri, bagaimana sudah melakukan kegiatan coaching pada pertemuan kali ini? Tadi Bu Putri sebagai coach dan Ibu Leni sebagai coaching. Baiklah, dari hasil pengamatan saya, kegiatan coaching pada pertemuan kali ini tadi sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu terdiri dari tujuan umumnya, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah terpenuhi semua. Dan untuk kompetensi coaching yang ingin Ibu Putri kembangkan tadi, yaitu mendengarkan secara aktif ya. Kompetensi tadi sudah terpenuhi, dan semoga kedepannya kompetensi Bu Putri sebagai coach maupun sebagai coachee dapat lebih ditingkatkan kembali. Oke, baik. Terima kasih Bu Putri atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.